Assalamualaikum, teman-teman. Aku akan ambil 3 kartu ya. Ini aku pakai kartu Lenormand secara garis besar. Jadi bagaimana karir, keuangan, dan rezeki kalian yang bersio kerbau di sepanjang tahun 2021 ya. Aku akan ambil 3 kartu aja di sini. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena untuk detailnya aku bakal pakai kartu tarot ya. Oke. Oh my god. Oke. Di bottom of the deck ada kartu ship, perahu ya, number 3. Oke. Moon, woman, dan bird di sini. Oke. Langsung aja aku akan ambil juga pakai kartu tarot di sini ya. Ini untuk detailnya. Jadi dari Januari hingga Desember aku akan detail per bulannya ya. Oke. Mohon maaf teman-teman, aku pakai meja yang nggak seperti biasanya ya, karena di sini aku masih malam banget ya. Ini malam gitu, bukan malam banget sih, malam gitu ya. Bukan. Oh ya benar. Oke, ini buat kamu yang bersio kerbau ya. Bagaimana karir, keuangan, dan rezeki kamu di sepanjang tahun 2021 ya. Aku tarik secara garis besar pakai kartu Lenormand, dan aku tarik secara detail per bulannya pakai kartu tarot ya. Sorry, berantakan. Bisa lihat semua ya kartunya. Oke. Sebelumnya aku jelasin. Kerbau ya, tahun ini kan merupakan tahun kerbau logam atau tahun kerbau emas tahun 2021 ya. Dan tahun kerbau di tahun ini merupakan tahun yang ciong ya. Arti ciong artinya sedang tidak bagus ya. Ini ciong semuanya ya, ciong dalam hal asmara, ciong dalam karir, ciong dalam keuangan, jadi kurang beruntung gitu loh ya. Ciong tuh kurang beruntung maksud ciong ya. Dan memang tahun ini merupakan sio kalian ya, sio kerbau yang ciong ya. Memang semuanya pasti bertemu dengan ciong ya, hanya saja bergantian ya. Dan memang di tahun ini giliran sio kerbau yang ciong gitu loh ya. Aku kasih tahu sebelumnya Kak, apa bisa Kak kita terhindar dari ciong? Tidak bisa. Semua sio akan melewati ciong, hanya saja bergantian. Dan apakah bisa Kak ciong itu misalnya aku apa namanya tangkis gitu ya, aku apa ya, kalau misalnya mau rugi nggak jadi rugi, misalnya kayak gitu, mau ditipu nggak jadi ketipu, nggak bisa
Nggak bisa ya teman-teman, pasti akan melewati hal itu gitu loh. Cuman ya eh harus ini loh ya, banyak beribadah kepada Sang Maha Kuasa ya, banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa, banyak sedekah ya teman-teman, banyak sedekah. Kalau kamu yang muslim mungkin kamu punya amalan-amalan, diamalkan silahkan ya. Akhirnya ciong itu nggak terlalu parah gitu loh. Tapi kamu tetap ciong, kamu tetap melewati ciong, nggak bisa. Ya kenapa? Kenapa kok pasti ciong ya? Karena bumi berputar, dunia berputar ya. Jadi ada masa di mana kamu di bawah, ada masa di mana kamu di tengah, ada masa di mana kamu di puncak ya atau di atas. Nah, kebetulan sio kamu sedang di bawah saat ini ya. Ciong, ciong tuh ciong semuanya, kurang beruntung dalam hal segala aspek ya. Dan kebetulan aku di sini tariknya untuk karir keuangan ya. Jadi aku nggak bahas asmara di sini ya. Oke. Intinya di sepanjang tahun 2021 keuangan kamu itu naik turun di sini ya, naik turun di sini. Ini ada kartu momen di sini, hati-hati ya. Banyak orang di sini yang ingin memanfaatkan kamu ya. Banyak orang yang ingin menggunakan apa ya? Ya manfaatin kamu, manfaatin semuanya ya, manfaatin waktu kamu, manfaatin tenaga kamu, manfaatin keuangan kamu ya. Otomatis contoh nih ya, Kak, apa hubungannya Kak manfaatin tenaga misalnya ya? Loh, 1 detik adalah uang, teman-teman. 1 detik adalah duit. Maka jangan disia-siakan 1 detik. Karena kalau kamu mensia-siakan 1 detik, maka sama halnya kamu telah membuang sekian duit gitu loh. Ya, nah sama. Kalau ada orang yang memanfaatkan kamu secara tenaga, secara waktu, otomatis pekerjaan kamu terbengkalai. Kalau pekerjaan terbengkalai, maka mengganggu keuangan kamu, teman-teman, gitu loh ya. Seperti itu. Jadi ini akan ada orang yang memanfaatkan kamu di sini. Hati-hati ya. Hati-hati kerbau, kamu sedang ciong tahun ini ya. Eh Memanfaatkan dalam segi waktu, tenaga, dan keuangan ya. Dan hati-hati juga kamu bakal ketipu ya, rentan rentan ditipu, rentan kehilangan di sini ya. Kamu akan kehilangan di sini, ketipu, termasuk ketipu di apa? Kalau kamu bisnis online di sini ya, hati-hati ya, bisnis online kamu ini bakal ada kerugian di sini ya. Ada kerugian, kamu bakal ketipu, kamu bakal merasa kehilangan seperti itu ya. Dan hati-hati banyak orang yang menggosip kamu tidak baik ya. Saran dari saya jangan terlalu gubris orang-orang yang apa? Yang membicarakan kamu negatif ya. Terkadang orang itu hanya iri. Sekali lagi, terkadang orang itu hanya iri. Jadi jangan digubris. Kalau kamu misalnya ya, kamu merasa, oh kok aku nyaman ya di pekerjaan aku di sini karena aku merasakan kelancaran selama ini dan aku merasakan hasil yang cukup lah, yang cukup bagus lah. Udah kamu semangat. Kamu nggak perlu dengerin omongan yang kamu jangan ini. Kamu tahu nggak sih itu si A misalnya berkat kayak gini nih dia rugi besar pada akhirnya, udah deh sekali dia bangkrut bla bla bla. Nanti kamu bakal ada omongan-omongan seperti itu. Mungkin ada beberapa sio kerbau ya, nanti yang kemakan omongan di sini, nggak teguh pendirian gitu loh ya. Ini ada kartu bird di sini, hati-hati. Kamu harus teguh pendirian. Jadi kamu jangan terlalu mengambil omongan orang yang belum tentu dia itu sebenarnya nasihat, merupakan nasihat baik untuk kamu. Terkadang dia iri sama kamu ya, hati-hati, oke. Dan memang kamu naik turun ya, naik turun. Dan ada kehilangan yang aku bilang tadi, ada kehilangan, kerugian, kemalingan, dimanfaatkan. Oh my god. Oke. Di bulan Januari saya melihatnya kamu belum siap ya. Kurasa keuangan kamu sedang kurang baik di bulan Januari saya melihatnya, dan kamu belum siap uh, menginjak tahun 2020 saya melihatnya. Cuman kamu tetap mau fokus gitu. Contoh nih misalnya
Kok saya belum siap ya menghadapi tahun 2021 karena tahun ini saya bakal ada inilah itulah, kok aku belum siap ya. Tapi saya melihatnya kamu semangat kerja ya. Cuman hasil yang kamu dapatkan biasa-biasa saja ya. Ru nggak rugi juga nggak menguntungkan gitu di bulan Januari ya. Di bulan ini, di bulan Februari saya melihatnya ada suatu keputusan yang nggak bisa kamu putuskan ya. Ada suatu pilihan ya yang mana harus kamu putuskan, dan kamu saya melihatnya kamu belum bisa mengambil sebuah keputusan di bulan Februari ini ya. Dan keuangan pun saya melihatnya biasa-biasa aja di sini ya. Eh, dan hati-hati ya, harus harus di apa, dipikir matang-matang, harus diperhitungkan ya. Kalau kamu mengambil sebuah keputusan harus diperhitungkan secara maksimal ya, secara detail ya, ditelaah secara detail ya. Kalau enggak kamu bakal mengalami eh, suatu keputusan yang salah ya gitu loh. Jangan sampai kamu salah mengambil dalam sebuah keputusan ya. Karena saya melihatnya di Februari ini ada suatu yang harus kamu putuskan dan kamu merasa kebingungan. Harus bagaimana nih? Keputusan yang aku ambil, aku kesana melihatnya ya. Keuangan biasa-biasa saja ya di Februari ini. Di bulan Maret kamu boros banget, ya ampun. Oh my god, tapi boros itu entahlah ini boros kenapa ya. Terkadang boros itu mungkin kamu buat apa? Apa ya? Bukan boros sebenarnya sih. Bisa ya kamu juga boros, terus saya melihatnya ada pengeluaran yang sangat besar ya di bulan Maret ya. Ada pengeluaran, entah di sini ada tanggungan, mungkin kamu bayar hutang, mungkin ada suatu dadakan di sini tiba-tiba apa gitu ya, dan itu membutuhkan uang sehingga kamu harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Saya melihatnya di bulan Maret ya. Oh my god, intinya di bulan Maret kamu banyak pengeluaran ya. Dan di bulan April saya melihatnya kamu merasa kayak nggak bisa bergerak gitu loh, kamu nggak bisa leluasa gitu. Contoh misalnya kamu punya uang, eh, gaji kamu misalnya 15 juta per bulan, tapi kamu merasa saya nggak bisa menikmati uang 15 juta ini. Saya nggak bisa menikmati, kalaupun saya menikmati mungkin hanya 2 juta aja yang aku nikmati. Nah gitu loh, karena aku harus bayar ini, bayar itu, ini itu ya. Jadi energi kamu di bulan Maret April sangat-sangat tidak bagus saya melihatnya di sini ya. Kemudian di bulan Mei saya melihatnya beberapa dari Sio Kerbau di sini mencoba melamar kerja ya, mencoba melamar kerja, dan kurasa ada potensi diterima ya, ada potensi diterima di dalam di pekerjaan ya. Atau di sini ada beberapa dari Sio Kerbau di sini ada yang memulai bisnis baru ya. Saya ke sana melihatnya ya, memulai bisnis baru ya. Kemudian saya melihatnya di bulan intinya baik-baik saja ya. Kalau kamu yang berdagang, berbisnis, kurasa di kata rugi enggak, di kata untung besar juga enggak. Malah di sini kamu ada pengeluaran juga gitu loh ya, ada pengeluaran. Tapi pengeluaran itu nggak sebesar di bulan Maret dan April. Ini Maret April ini bahaya banget nih energinya ya. Kemudian di bulan Juni ya, keuangan kamu bagus di bulan Juni. Jadi karir kamu, pekerjaan kamu ya berjalan dengan baik dan lancar saya melihatnya ya. Dan memang ada pemasukan yang cukup bagus sehingga keuangan kamu stabil di bulan Juni ya. Hingga di bulan Juli keuangan kamu juga stabil ya, tapi ada beban gitu ya, maksudnya ada tunggakan sebenarnya ya, mungkin kesalahan di masa lalu, kesalahan kemarin mungkin yang belum selesai ya, tanggungan mungkin. Tapi saya melihatnya bagus pemasukan kamu ya, dan saya melihatnya kamu tenang gitu ya karena pemasukan bagus. Jadi walaupun kamu merasa ada beban pikiran di pikiran kamu karena ada suatu tanggungan, tapi saya melihatnya kamu baik-baik saja sih. Jadi pikiran kamu masih santai ya di bulan Juli ya. Intinya pemasukan bagus ya di bulan Juli bagus. Kemudian di bulan Agustus, oh my god, kamu lagi down lagi, jatuh lagi di sini ya. Akan mengkhawatirkan banget keuangan kamu di sini ya. Mengkhawatirkan banget. Jadi udah
misal kamu berdagang berbisnis udah enggak, maksudnya kurang laku gitu ya, udah enggak laku-laku gitu ya dagangannya, belum lagi masih banyak tunggakan, tanggungan, ada hutang, ada beban ini itu ya, mana buat kebutuhan sehari-hari ini pas-pasan. Pokoknya beban pikiran ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali ya, dan memang pemasukan juga nggak bagus ya, rentan mengalami kerugian buat yang berdagang di sini ya. Itu di bulan Agustus ya. Selanjutnya untuk di bulan September bagus lagi. Saya melihatnya di bulan September kamu sedang fokus banget dengan pekerjaan, bahkan bisa dikata untuk yang masih pacaran atau anak muda, saya melihatnya para kerbau di sini sedang tidak fokus dengan asmara, lebih pada kerja, kerja dan kerja, dan memang ada hasil yang positif diraih di bulan September ya. Keuangan kamu sangat-sangat bagus dan saya rasa akan ada rezeki nomplok di bulan September ya. Di bulan Oktober saya melihatnya kamu cukup berseteru dengan seseorang di sini, ada perseteruan ya. Kalau misalnya yang berbisnis mungkin kamu ada perbedaan dengan para kolega kamu, dengan konsumen kamu, mungkin dengan atasan kamu sedikit berbeda pendapat ya. Di tempat kerja kalian beda pendapat, ada rekan kerja yang berniat nggak baik sama kamu ya, ada rekan kerja yang berniat ingin menjatuhkan kamu, ada orang iri sama kamu, ingin kamu jatuh ya. Seperti itu. Jadi nggak bagus di sini, dan keuangan pun nggak bagus ya, nggak bagus pemasukannya ya. Oh, kalau rugi sih ya bisa rugi, bisa ya. Kemudian ya rentan rugi sih di bulan Oktober ya. Di bulan November, aduh, kamu lagi kesulitan banget keuangan. Nama juga Ciyong ya kan. Kamu kan Ciyong di tahun ini ya. Jadi wajar dari tadi bacaannya itu aduh, down semua, jatuh semua gitu ya. Yang mengkhawatirkan semua rezeki kamu gitu. Hampir tiap bulan di sini ya. Aduh, dan di bulan November pun saya melihatnya kamu juga mengalami kesulitan dalam keuangan ya. Pekerjaan kamu tidak lancar, banyak sekali hambatan ini itu. Mungkin kamu kalau yang melamar kerja yang nggak diterima lah, yang inilah itulah sehingga kamu ditolak ya. Yang melamar kerja ditolak di sini macam-macam alasan ya teman-teman. Mungkin kamu di sini misalnya kamu dagangan gitu ya, bisnis misalnya. Jadi dagangan kamu yang yang dijelek-jelekin lah, yang dikata produk kamu nggak bagus lah, produk kamu gimana, pokoknya saya melihatnya kamu nggak lancar ya, nggak lancar banget di pekerjaan ya, sangat sulit ini di bulan November ya. Jatuh lagi, ada penurunan dalam hal keuangan ya. Di bulan Desember jatuh lagi, malah makin jatuh di sini di bulan Desember ya. Jadi saya melihatnya kamu di bulan Januari biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Di bulan Februari kamu sedang bingung dengan sebuah keputusan ya. Di bulan Maret kamu turun lagi, April turun lagi ya. Di bulan Mei ada kenaikan, yang ngelamar kerja berpotensi diterima ya. Di bulan Juni baik keuangan kamu ada kenaikan ya. Di bulan Juli pun juga sama ada kenaikan. Di bulan Agustus jatuh lagi ya. Di bulan September naik lagi ya. Kemudian Oktober, November, Desember, 3 bulan tersebut jatuh lagi. Ya namanya juga ciong ya. Memang kerbau ini di tahun 2021 memang ciong ya. Memang gak bagus energinya ya, memang sedang ciong. Jadi wajar kalau banyak jatuh di sini ya. 1 2 1 1 2 3 4 5 6 bulan kamu jatuh di sini ya. 6 bulan jatuh. Terus di 2 bulan di sini ya, 2 bulan ini biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Jadi hanya 3 bulan yang bagus di sini ya. Dari 12 bulan hanya 3 bulan yang energinya bagus ya. Ya memang ciong tahun ini kerbau. Jadi wajar kalau begini energinya. Oke. Bagaimanapun teman-teman,
memang tidak bisa kita terhindar dari ciong. Semua akan melewati ciong. Tapi ciong itu, ingat ya, ciong itu bisa diminimalkan dengan cara banyak beribadah kepada Sang Maha Kuasa ya. Banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Perbanyak sedekah ya teman-teman. Kalau kamu kemarin sedekah dalam sebulan misalnya hanya 1 juta dalam sebulan, coba kamu sedekah 5 juta per bulan. Contoh saja, ini contoh sih ya. Perbanyak sedekah ya, dijaga ya, tutur bahasa yang baik ya, jangan sampai menyakiti hati sesama manusia agar tidak melewati karma ya teman-teman, karena kamu udah ciong di sini. Jadi kalau kamu menyakiti orang, makin jatuh lagi kamu gitu loh ya. Nah, kemudian banyak banyak berzikir ya, banyak berdoa, banyak amalan-amalan, banyak beribadah kepada Sang Maha Kuasa. Contoh nih, harusnya kamu ciong di tahun ini sampai 90% ya ciong kamu. Tapi karena kamu yang aku katakan barusan kamu laksanakan, mungkin ciong kamu tersisa 50% ya. Jadi 50% ini kamu masih baik gitu loh. Jadi ingat sekali lagi, ciong bisa diminimalkan ya dengan kerja keras, yang pasti kerja keras ya, dan yang aku katakan tadi laksanakan insya Allah. Oke teman-teman ya, itu aja buat kamu yang shio kerbau dalam karir dan keuangan ya. Selanjutnya buat yang shio monyet ya, nanti akan aku tarik energinya dan gantian ya. Oke teman-teman, sekali lagi aku ada di sini, ini murah banget buat kamu yang ingin konsultasi dengan aku. Dari harga 60.000 aja kamu udah bisa konsultasi dengan saya. Langsung aja chatting di WhatsApp aku 0822 3439 0339 ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.